Ibadah yang setiap hari kita lakukan, juga doa yang senantiasa kita panjatkan, tentu diharapkan sampai di sisi Allah. Kita berharap doa tersebut akan diijabah ataupun dikabulkan. Bahkan seringkali kita kurang bersabar manakala doa tersebut belum juga terkabul. Ketahuilah, Allah telah memberi kabar gembira kepada kita melalui lisan Rasul-Nya tentang waktu-waktu terbukanya pintu langit yang apabila seorang hamba memohon sebuah permintaan atau memohon ampunan, niscaya akan dikabulkan. Kapankah pintu langit itu terbuka? Simak ulasannya berikut ini. Berikut 7 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, selama bulan Ramadan. Rasul pernah bersabda bahwa ketika bulan Ramadan, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta para setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, pada bulan Sya'ban, semua amal akan diangkat ke langit. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, pada hari Senin dan juga Kamis, pintu surga yang ada di langit dibuka dan Allah ampuni pada hari itu setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya, kecuali orang yang memiliki permusuhan antara sesama muslim, sehingga Allah berkata, tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Lalu yang keempat, setiap hari sebelum zuhur, waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Tepatnya ialah ketika matahari telah bergeser dari garis tengahnya alias zawal. Zawal inilah tanda bahwa waktu salat zuhur telah dimulai. Pada saat itulah pintu langit sedang terbuka. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat ketika waktu sudah menunjukkan zawal. Beliau pun bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit sedang terbuka sampai zawalnya matahari, maka ia tidak akan tertutup hingga sholat zuhur selesai ditunaikan. Maka aku ingin pada saat itu ada kebaikanku yang naik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Inilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kebiasaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Beliau tahu bahwa waktu itu amat berharga. Lalu yang kelima, saat azan dikumandangkan, Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keenam, di antara 2 waktu sholat. Di antara waktu yang biasa kita lalaikan adalah waktu di antara 2 sholat wajib. Kita dapati, biasanya setelah sholat maghrib, kaum muslimin justru banyak yang memilih berbincang dengan rekannya di masjid sambil menunggu waktu sholat isya. Padahal, waktu ini termasuk salah satu waktu yang berharga. Berikut ini adalah hadis yang mengutarakan hal demikian. Dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, maka ada jamaah yang pulang dan ada yang tinggal di masjid. Ada pula yang berzikir atau berdoa setelah sholat, maka Rasulullah datang dengan cepat sembari terengah-engah nafasnya dan menyingsingkan baju hingga tersingkap kedua betisnya. Beliau bersabda, bergembiralah, inilah Tuhan kalian benar-benar telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Dia memamerkan kalian di hadapan malaikat. Dia Azza wa Jalla berkata, lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan sebuah kewajiban dan sekarang mereka tengah menunggu kewajiban yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketujuh di hari Jumat, yaitu ketika antara duduknya imam sampai selesainya sholat Jumat dan setelah waktu asar. Dengan begitu, umat Islam hendaknya memperbanyak memanjatkan doa kepada Allah di 2 waktu tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada 1 waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Surat Al-Ghafir ayat 60. Kalaupun doa kita belum terkabul saat ini, yakinlah bahwa Allah Maha Tahu kapan saat yang tepat bagi hal itu. Kalaupun belum terkabul selama kita hidup, yakinlah
doa kita menjadi tabungan amal soleh di akhirat nanti. Tentu saja, kita harus menghindari dari melakukan hal-hal yang membuat doa kita terhalang, seperti makan makanan haram. Wallahu a'lam. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi khasanah ilmu pengetahuan bagi Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.